Halo sahabat sejati, kembali bersama saya Adolf Schreger. Kali ini kita akan membahas dalam buku leadership ini, yaitu dengan topik bagaimana leaders menghadapi situasi yang tidak kondusif atau krisis yang sering kita alami. Kita bersama mentor Brata, kami butuh pendalaman masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Adolf. Ya, ini adalah merupakan key challenge ya bagi setiap person, khususnya pimpinan. Bagaimana kita pada saat situasi tidak kondusif atau dalam kondisi yang chaos, maka bagaimana leader bersikap dan kemudian bertindak. Kita pahami bahwa orang tidak akan bisa bertindak dengan baik bila dalam kondisi yang atau pikiran yang kalut ataupun tidak tenang. Nah, apalagi orang sekitar kita. Jadi ibarat dalam keluarga ya, kalau satu keluarga itu menghadapi suatu masalah, orang tuanya kalau ikut kemudian ribut ataupun tidak tenang, maka anak-anaknya juga akan kemudian cenderung panik ya. Nah, ini sama ya. Dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif, maka seorang pemimpin harus bertindak tenang agar dia bisa berpikir jernih dan kemudian mengambil suatu tindakan yang tepat. Demikian, dan juga tim di sekelilingnya akan merasa percaya diri kalau melihat pemimpinnya tenang. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa tenang menghadapi situasi yang chaos ataupun kacau? Ini adalah terpulang pada bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin dirinya, ya, yang pernah kita bahas. Bagaimana dia bisa memimpin, mengontrol emosinya, mengendalikan pola pikirnya dengan tepat, dan dengan demikian dia bisa berkomunikasi dengan tepat untuk memahami situasi tersebut. Ya. Tapi sering memang kita mengalami situasi kritis, ketidakpastian, akhirnya kita jadi slow response gitu. Kita nggak bisa berpikir jernih. Ini kadangkala sulit untuk mengubah pola pikir kita. Bagaimana kita mengatasi sehingga kita bisa mingle untuk menjalankan sebuah situasi yang tidak kondusif ini. Ya, memang itu tidak mudah ya. Jadi di sini tadi bagaimana kita seorang pemimpin untuk bisa berpikir tenang, itu kita perlu senantiasa mengantisipasi sebelumnya. Ya. Jadi pada setiap keadaan atau tugas atau pekerjaan, kita harus sudah mengantisipasi suatu kejadian yang buruk. Oke. Ya, atau suatu kegagalan. Dengan kita sudah mengantisipasi di awal, maka bila saat terjadi hal tersebut, kita akan lebih tenang. Ya, jadi itu yang disebut dengan risk culture atau perilaku pola pikir yang berbasis pada risiko. Jadi kita senantiasa menyadari potensi risikonya atas setiap keadaan. Dengan demikian kita bisa lebih tenang dibandingkan kalau kita tidak siap dengan risiko tersebut. Ya, itu merupakan kunci dari pengalaman saya. Oke, menarik, sebuah pembahasan yang cukup menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mentor Brata. Kita akan kembali untuk membahas membahas topik berikutnya, yaitu bagaimana memimpin orang yang lebih senior. Ini sebuah topik yang cukup menarik. Terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat Sejati.